Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin semua yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana kita diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan seperti halnya Allah telah mewajibkan bagi umat-umat sebelum kita. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi. Saya pengurus di Majelis Ta'lim Al-Awsat atau Pondok Metal ini, di mana majelis ini adalah majelis yang mengayai dari berbagai macam pendidikan, mulai dari Al-Quran, dan juga kita bersinergi dengan beberapa pendidikan formal. Para hadirin yang dirahmati Allah, berbicara tentang puasa di bulan Ramadan, maka banyak sekali hal-hal yang patut kita fahami tentang apa itu hal-hal yang membatalkan di bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Dalam sebuah kajian kitab di Fathul Qarib, walladzi yaftiru bihi shaim asyratu asya'. Hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 10 macam. Ahaduha wa thaniha ma wasala 'amidan ilal jawf al-munfatih aw ghairu munfatih kal busul ma'mumatin ila ras. Memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, baik dalam bagian yang terbuka atau bagian tubuh yang terbuka maupun bagian tubuh yang tidak terbuka, mungkin dengan cara disuntik ya, atau dilakukan meneteskan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita yang sifatnya menguatkan, itu bisa membatalkan puasa. Itu dua hal yang bisa membatalkan puasa, memasukkan sesuatu lewat tubuh ya, al-mufatih yang terbuka seperti telinga, mulut, hidung ya, wa ghairu mufatih atau mungkin yang tidak terbuka seperti bagian kulit yang lain. Adapun selanjutnya wasalis, yang ketiga, al-hikna fi ahadis sabilain, memasukkan sesuatu ke salah satu dari dua lubang kotoran atau lubang kemaluan, baik itu dubur maupun kubul, baik itu bagian belakang ataupun bagian depan. Seperti halnya dawaun yuhqanu bihil marid, seperti memberikan injek atau pengobatan terhadap orang yang sakit. Kita tahu sekarang ada pengobatan yang seperti memasukkan sesuatu ke dalam lubang dubur untuk memudahkan proses pencaharian, itu juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Warabi al-qai'u 'amidan, muntah secara sengaja. Fa illam yata'ammadu lam yubtalu shaumahu. Muntah dengan cara disengaja itu juga membatalkan puasa. Jadi apabila muntahnya tidak disengaja, karena mungkin perjalanan mual tiba-tiba muntah ya, atau mungkin orang yang sedang hamil ya, yang sering mengalami muntah-muntah di awal kehamilan, itu tidak membatalkan wudu mereka, tidak membatalkan puasa mereka. Akan tetapi apabila dengan sengaja ya, seperti masukkan tangan ke dalam mulut sehingga terjadi muntah, maka itu hal yang membatalkan puasa. Wal khamis al-wat'u 'amidan fil faraji, melakukan hubungan
seksual atau hubungan suami istri secara sengaja di siang hari. Wasadis al-inzal wa huwa khurujul mani. Yang keenam adalah keluarnya sperma atau keluarnya mani secara disengaja, seperti mungkin ketika menghayalkan sesuatu yang berhubungan dengan sesuatu yang seksual, atau melakukan tindakan yang bisa mengeluarkan sperma. Akan tetapi apabila tidak ada kesengajaan, seperti halnya tertidur dan kemudian mengalami mimpi sehingga mengalami inzal atau khurujul mani, keluarnya mani, maka tidak membatalkan puasa tersebut. Wasabi', yang ketujuh, ila akhiril asyrah. Yang pertama, yang ketujuh adalah al-haid. Haid, maka ketika seorang perempuan sedang menjalani puasa, kemudian tiba-tiba di pertengahan puasa dia haid, maka dia wajib untuk berbuka atau membatalkan puasanya. Karena ketika seorang perempuan haid, maka otomatis batallah puasanya. Adapun yang ke-8, an-nifas, perempuan yang mengalami nifas itu juga wajib membatalkan puasanya, karena nifas itu adalah salah satu hal yang membatalkan puasa. Yang ke-9, wal junun, gila atau zawalul akli, hilangnya akal. Lah, dalam perihal gila ini ada beberapa pertanyaan yang sering muncul, seperti halnya bagaimana Ustadz ketika seseorang pingsan. Lah, pingsan di sini itu tergantung daripada penyebab pingsan tersebut. Apabila pingsan tersebut karena mungkin dia mempunyai sebuah sindrom seperti epilepsi, maka itu wajib membatalkan puasanya, karena termasuk orang yang sakit, ya. Orang yang sakit itu boleh untuk tidak berpuasa. Apabila mungkin karena cuma kaget, ya, dan setelahnya sadar sudah siuman dan ternyata kondisi kesehatannya sudah pulih, maka dianjurkan untuk melanjutkan. Dan pingsannya itu dalam waktu yang tidak terlalu panjang. Gitu loh. Kalau pingsan katakanlah dari pagi sampai sore, ya wis kauruan gak poso, gitu ya. Yang ke-10, wariddah, murtad. Nah, murtad atau keluar dari agama Islam. Maka ketika seseorang itu murtad, otomatis wajib bagi dia untuk meninggalkan puasanya. Itu adalah 10 perkara yang bisa membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang tidak disengaja dalam berpuasa, memasukkan sesuatu itu dalam artian juga makan, ya. Jadi yang pertama tadi yang kita bahas di awal, ma wasala amidan ilal jauf, memasukkan sesuatu atau benda ke dalam tubuh kita, ya. Jadi itu termasuk banyak sekali, ya, termasuk makan, minum, dan lain sebagainya. Makanya bahkan di sini dijelaskan secara detail, ya, al-munfatih al ghairul munfatih. Saya tidak makan tapi saya transfer supaya kenyang, gitu. Gimana? Mungkin ada ilmu-ilmu tertentu yang bisa mentransferkan sesuatu, itu juga tetap membatalkan meskipun tidak makan, karena di sini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, baik itu lubang yang terbuka, ada lubangnya atau tidak, ya. Terus bagaimana Gus ketika kita disugesti tanpa memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, disugesti supaya kenyang, itu juga termasuk mawasola, termasuk memasukkan sesuatu, ya, meskipun sifatnya tidak langsung ke perut, tapi itu ilar ra'si, ya, merubah mindset atau pola pikir kita, masukkan sesuatu ke kepala kita, juga termasuk hal-hal yang membatalkan puasa. Karena sekarang kan banyak sekali beredar, ya, mungkin hipnotis dan lain sebagainya, jadi supaya puasanya kuat. Nah, sedangkan hakikatus syam, hakikatnya puasa itu adalah imsak, menahan diri. Kalau kita dihipnotis untuk tidak lapar, apa tujuannya puasa? Maka dari itu
Hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa yang budiman, kembalikan puasa seperti halnya fitrahnya. Kita jalani puasa dengan baik, dengan cara kita imsak, menahan diri dari sesuatu yang kurang baik, dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa, karena hakikatnya puasa adalah menahan diri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jangan ragu untuk memondokkan putra-putri kalian, terutama di pondok pesantren yang mempunyai label RMI atau Rabiul Ma'had Indonesia, karena di RMI dijamin pondok tersebut berakidahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan insya Allah kita akan dihindarkan dari pondok-pondok yang punya faham-faham radikal dan juga terorisme. Ayo mondok, santri hebat, santri kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.